Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berdoa semoga kalian semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pertama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 Malang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Raden Ayu Kurniati, SPDI, atau biasa dipanggil dengan Bunia. Jadi kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Bunia. Bunia di SMP Muhammadiyah 2 sebagai pengajar mata pelajaran Al-Islam. Baik anak-anak sekalian, hari ini adalah hari yang ketiga kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Malang. Dan untuk kali ini materi kita adalah tentang pembinaan mental agama di sekolah. Anak-anakku sekalian, materi kita tentang pembinaan mental agama di sekolah pada kali ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui yang akan saya sampaikan. Di antaranya, yang pertama, pembiasaan akhlak di pagi hari. Yang kedua, pembiasaan akhlak pada saat di kelas. Yang ketiga, pembiasaan akhlak saat sholat. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pembiasaan akhlak saat di rumah atau saat daring. Yang pertama, pembiasaan akhlak di pagi hari. Beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama, anak-anak diupayakan ketika berangkat ke sekolah sudah dalam keadaan berwudu. Yang kedua, anak-anak ketika datang ke sekolah melakukan 6S. Apa 6S? Senyum, sapa, salim, salam, sopan, dan santun. Yang berikutnya, anak-anak diupayakan hadir di sekolah sebelum jam 6.45 menit. Kenapa? Karena jam 6.45 itu bel sudah berbunyi, tanda sekolah sudah masuk. Yang berikutnya, setelah anak-anak hadir di sekolah, diharapkan anak-anak langsung menaruh tasnya di kelas, kemudian menuju ke masjid dengan tertib dan berdoa ketika memasuki masjid. Kemudian anak-anak memasuki masjid diupayakan melakukan sholat tahiyatul masjid dan dilanjutkan dengan murojaah atau membaca surat-surat pendek yang sudah ditentukan oleh sekolah secara bersama-sama. Selanjutnya, saat bel berbunyi, maka anak-anak melakukan sholat duha bersama-sama dengan dipimpin atau diimami oleh salah satu siswa di sekolah. Yang terakhir, ketika sholat duha sudah selesai, maka anak-anak akan melanjutkan kegiatan bimensi sesuai dengan kelompoknya masing-masing menuju ruangan atau kelasnya masing-masing. Anak-anak sekalian,
itu tadi pembiasaan akhlak di pagi hari. Nah, selanjutnya pembiasaan akhlak di kelas. Apa saja? Di antaranya, yang pertama, kalian ketika memasuki kelas, maka harus menempati tempat duduknya masing-masing. Tempat duduknya tentu saja sudah ditentukan oleh wali kelasnya, atau diatur oleh ketua kelasnya, atau sesuai dengan aturan di kelas itu seperti apa. Jadi, kalian harus duduk di tempatnya masing-masing. Tidak boleh kemudian dengan keinginannya sendiri sehingga mengambil posisi tempat duduk temannya. Selanjutnya, anak-anak ketika awal pelajaran maka harus membaca doa. Doanya seperti apa? Ya, doa yang dibaca ketika mengawali pelajaran adalah, saya contohkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, seperti itu ya untuk doanya. Jadi mulai sekarang yang belum hafal harus dihafalkan. Yang sudah hafal, alhamdulillah. Jangan sampai hilang hafalannya. Oke. Yang ketiga, anak-anak ketika pembelajaran di dalam kelas, maka harus menghormati guru yang mengajar pada saat itu, serta memperhatikannya. Jadi nggak boleh sibuk sendiri, ya, harus diperhatikan. Yang kelima, anak-anak harus mengikuti pelajaran dengan baik. Ketika waktunya memperhatikan, maka diperhatikan. Ketika waktunya mengerjakan tugas, maka mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, anak-anak tidak boleh saling mengganggu dengan temannya. Jadi, kalau saling membantu boleh, berkomunikasi boleh, bekerja sama boleh, tapi tidak boleh saling mengganggu. Karena kalau mengganggu akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Dan yang terakhir, anak-anak ketika mengakhiri pelajaran harus ditutup dengan berdoa. Bagaimana doanya? Ketika guru menginginkan doa dengan mengucap hamdalah, maka harus diucap alhamdulillah. Tetapi ketika doa ditutup dengan kafaratul majelis atau doa penutup majelis, maka yang dibaca adalah, saya contohkan, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, seperti itu doanya. Anak-anak sekalian, itu tadi pembiasaan akhlak kelas. Nah, yang berikutnya adalah pembiasaan akhlak sholat. Yang pertama, ketika sudah memasuki waktunya sholat, maka anak-anak diharapkan bersiap-siap. Apa itu bersiap-siap? Tentunya adalah dengan cara menuju ke tempat sholat, kemudian berwudu dan persiapan untuk sholat, baik sholat zuhur, sholat asar,
maupun sholat Jumat. Yang berikutnya, anak-anak tentu saja ketika memasuki masjid harus dengan berdoa. Ingat, kalau melangkahkan kaki ke masjid, ketika masuk maka harus dengan diawali kaki sebelah kanan. Kemudian setelah masuk masjid, yang harus kalian lakukan adalah sholat tahiyatul masjid. Yang berikutnya, anak-anak mengambil shaf dimulai dari yang terdepan secara tertib di dalam masjid sambil menunggu waktu sholat tiba. Jadi ketika belum tiba waktu sholat, anak-anak menunggu dengan tertib. Ya, dengan tertib itu artinya tidak boleh ada yang bermain-main di dalam masjid, ya, karena masjid bukan tempatnya main-main. Ya, masjid adalah rumah ibadah kita sebagai umat Islam. Nah, saat azan berkumandang, maka anak-anak wajib menjawab azan yang dikumandangkan, ya. Kemudian setelah itu, ketika azan sudah selesai, maka harus berdoa atau membaca doa setelah azan. Yang selanjutnya adalah anak-anak mengikuti sholat, baik itu sholat zuhur maupun sholat asar, secara berjamaah dengan dipimpin oleh salah satu siswa yang menjadi imam. Nah, imam ini nanti juga akan ada jadwalnya, ya. Selain jadwalnya azan, kemudian ada juga jadwalnya imam. Oleh karena itu, anak-anak mulai sekarang harus belajar berani menjadi imam, ya, karena laki-laki itu harus menjadi imam. Kelak nantinya ketika sudah dewasa, berumah tangga, akan mengimami keluarganya. Jadi mulai sekarang belajar, ya. Nah, ketika sholat, anak-anak diwajibkan akan dimulai sholat harus meluruskan shaf dan merapatkan shafnya. Nah, kecuali di masa pandemi seperti sekarang ini, ya, kita mengikuti aturan ketika memang ada aturan yang itu sudah didiskusikan oleh yang bertanggung jawab dan para ahli, maka kita sebagai umat harus mengikuti. Ketika ada himbauan sholat harus berjarak, maka kita ikuti demi keamanan, demi kesehatan, demi perlindungan semua, bukan hanya diri kita pribadi, tapi untuk jamaah atau orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, anak-anak setelah selesai sholat, maka diwajibkan untuk berzikir, ya, dan berdoa. Jadi tidak boleh ada yang namanya lancing. Apa itu lancing? Habis salam langsung lancing. Ya. Jadi habis sholat selesai salam terus pergi. Nah, jadi tidak boleh seperti itu, ya. Kalau di sekolah kita, anak-anak setelah selesai sholat kemudian berzikir. Setelah berzikir dilanjutkan dengan berdoa, ya. Selanjutnya anak-anak diwajibkan menyampaikan kultum bagi yang bertugas. Nah,
petugasnya juga nanti ada jadwalnya. Sama seperti apa tadi? Adzan, kemudian imam. Yang selanjutnya adalah kultum. Ya. Jadi anak-anak juga nanti berlatih ya untuk berani tampil di depan. Tidak perlu mempermasalahkan, nggak bisa nanti menyampaikan apa. Yang penting adalah berani dulu maju ke depan, tampil di depan teman-temannya. Ya. Selanjutnya, anak-anak ketika selesai kultum melanjutkan murojaahnya, ya, sampai waktunya habis. Waktu maksudnya jadwal sholat itu selesai. Kemudian yang selanjutnya, ketika jadwal sholat sudah selesai, anak-anak bisa keluar dari masjid ya secara tertib sesuai dengan jalan atau pintunya masing-masing. Karena di masjid kita ada 3 pintu, tapi yang digunakan oleh anak-anak adalah 2 pintu. 1 pintu untuk putri dan 1 pintu untuk putra. Jadi putra dan putri jalannya berbeda, ya, supaya nggak tabrakan. Anak-anak keluar dari masjid secara tertib. Kemudian yang berikutnya, khusus sholat asar. Ketika setelah selesai sholat asar, karena sholat asar merupakan kegiatan yang terakhir di sekolah. Setelah sholat asar, anak-anak akan pulang. Oleh karena itu, selesai sholat asar, anak-anak diwajibkan untuk berdoa dan membaca doa kafaratul majelis atau penutup majelis seperti yang tadi saya contohkan, ya, membaca doa bersama-sama. Nah, yang terakhir untuk pembiasaan akhlak sholat ini khusus bagi siswi atau khusus bagi yang putri, anak-anak yang putri, ketika sedang berhalangan atau sedang tidak sholat, maka wajib mengikuti kegiatan keputrian. Nanti ada ruangannya tersendiri dan ada pembinanya. Oke, anak-anakku. Baik, anak-anak, itu tadi pembiasaan akhlak sholat, ya. Nah, yang terakhir adalah pembiasaan akhlak saat di rumah atau saat daring seperti sekarang ini, ya. Kalian sedang daring atau dalam jaringan, ya, di rumah, tidak di sekolah. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Anak-anak ketika di rumah diharapkan melakukan aktivitas ibadah di rumahnya masing-masing sesuai dengan waktunya, ya. Nah, apa saja? Nah, yang pertama adalah melakukan sholat duha, ya. Seperti di sekolah, jadwalnya sholat duha adalah di pagi hari. Maka karena sesuai dengan waktunya, maka anak-anak ketika di rumah juga seperti di sekolah. Kapan jadwalnya sholat duha, maka di rumah. Walaupun tidak di sekolah, tetap dilakukan, ya. Selanjutnya, mengikuti kegiatan dimensi sesuai jadwal. Setelah sholat duha, kan dimensi. Jadi anak-anak mengikuti kegiatan dimensi. Di sekolah sudah ada jadwalnya, sudah ada kelompoknya, sudah ada pembinanya. Maka ketika belajar dari rumah, mengikuti kegiatan dimensi harus menghubungi atau berkomunikasi dengan pembinanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Yang berikutnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, sholat subuh, sholat duhur, sholat
asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ya, diharapkan sholatnya tepat waktu atau di awal waktu dan secara berjamaah. Yang selanjutnya, mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa. Jadi walaupun dari rumah, diharapkan kalian ketika kegiatan pembelajaran harus tetap mengawali dan mengakhiri dengan berdoa. Mentang-mentang nanti nggak ada gurunya, nggak kelihatan secara langsung, kemudian kalian nggak berdoa. Ya. Nah, sebetulnya berdoa ini tidak hanya ketika kegiatan pembelajaran, setiap kali melakukan sebuah kegiatan atau melakukan sebuah aktivitas diharapkan diawali dan diakhiri dengan berdoa. Selanjutnya, anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran atau kegiatan sekolah lainnya dengan baik sesuai dengan jadwal. Jadi anak-anak di rumah, walaupun belajarnya tidak di sekolah, tidak ada belnya, tapi harus tetap sesuai jadwal. Kalau di jadwal jam 8 itu adalah jam pelajaran pertama, maka silahkan kegiatan jam pelajaran pertama itu apa, silahkan diikuti. Dan seterusnya sampai waktu sekolah selesai. Ya. Nah, yang selanjutnya, anak-anak ketika di rumah harus menghormati orang tua dan saling menyayangi dengan sesama anggota keluarga. Ya, karena itu juga bagian dari ibadah. Ya. Yang berikutnya, membantu orang tua. Membantu orang tua apa? Melakukan pekerjaan rumah yang bisa kalian lakukan. Tidak perlu yang sulit-sulit ya. Banyak yang bisa kalian kerjakan. Misalnya, apa? Membersihkan rumah. Apa yang kalian lakukan? Menyapu, mengepel. Ya, itu pekerjaan yang ringan, tidak berat. Ya, tetapi membantu orang tua. Atau misalnya setelah makan mencuci piringnya sendiri. Nah, anak-anak sudah bukan anak SD lagi. Masa kalau makan piringnya ditaruh terus orang tuanya yang mencuci. Ya, jadi paling tidak kalian setelah makan mencuci piringnya sendiri. Atau lebih baik lagi, semua piring kotor dicuci. Bisa bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat melakukan ibadah sunnah yang lainnya di rumah. Contohnya melakukan sholat sunnah. Ya, kalau di sekolah masuk masjid, sholat tahiyatul masjid kan bagian dari ibadah sunnah. Kalian kalau di rumah apa yang bisa dilakukan? Misalnya sebelum sholat, kalian melakukan sholat sunnah rawatib. Sebelum dan sesudah sesuai dengan syariatnya. Atau kalian bisa melakukan puasa sunnah. Ya, misalnya puasa hari Senin dan hari Kamis. Atau puasa yang lainnya. Dan kalian juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah sunnah yang lainnya. Ya. Nah, aku sekalian, itu tadi serangkaian materi kita pada hari ini, ya. Bagaimana pembinaan mental agama di sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Malang, mulai dari di pagi hari, kemudian di kelas, kemudian waktunya sholat, kemudian juga bagaimana di rumah. Ya, diharapkan kalian semua bisa melakukannya dengan baik, dengan ikhlas, dengan sabar, dan
dengan semangat tentunya. Ya anak-anakku? Anak-anakku, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita kali ini, maka marilah kita tutup kegiatan kita pada kali ini dengan berdoa, membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatiannya. Tetap semangat, berada di rumah, jangan kemana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua, sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Titip salam untuk orang tua dan keluarga di rumah dari saya, Bunia. Di penghujung ini, perkenankan saya menyampaikan, tingkatkan imun dengan iman. Tingkatkan iman dengan amal perbuatan. Perbuatan yang baik adalah akhlakul karimah. Tak ada artinya jika tidak diniatkan sebagai ibadah. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya Allah, Allah akan mempertemukan kita kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.